Pemirsa, usai dibacakan vonisnya, ada yang menarik di persidangan yang melibatkan selebriti Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ditolak bersalaman dengan hakim. Sudah selesai dan sidang dinyatakan. Inilah momen Nikita Mirzani usai mendapat vonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim. Nikita yang berniat menyalami hakim, namun hakim menolak menyambut salaman dari Nikita. Akhirnya Nikita Mirzani dan hakim tak jadi bersalaman. Nikita pun langsung beralih menuju ke kuasa hukumnya. Ya, sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan artis Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita pun divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan sidang. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung hormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 11 tahun. Kita tuntut kan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak. Nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir karena waktu batas sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak. Informasi selanjutnya, pemirsa, Sandra Dewi cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya, Harvey Mois. Terkait hal itu, vonis Harvey 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim pada hari Selasa. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Mois dalam kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto berujar setelah menimbang para pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Terkait hal itu, maka hakim menetapkan, menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sebelumnya, aktris Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi timah suaminya Harvey Mois. Sementara itu, Harvey Mois telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya.
Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Selain aset atas nama Harvey, ada pula aset atas nama Sandra Dewi yang dirampas. Aset itu diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Truk muatan susu MBG seberat 5 ton terjun ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Gue Maya, gue berjiwa positif. Gue akan mendapatkan cinta sejati gue malam ini. Gue harus segera menemukan jodoh. Dan yang paling penting nih, harus sesuai sama kriteria zodiak. Kita susun strategi cari jodoh. Kalau lo bisa dilahirkan kembali, lo mau pilih jadi zodiak apa? Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam. Pemirsa, viral, emak-emak berboncengan motor dengan anak-anaknya dicegat sekelompok penagih utang di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat emak-emak pengendara motor dicegat para penagih utang di jalan raya di Pulau Gadung, menarik perhatian pengendara lain. Sejumlah pengendara terlibat perdebatan dengan penagih utang agar tidak menarik motor emak-emak tersebut. Setelah berdebat, para penagih utang akhirnya meninggalkan lokasi. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Viral, seorang wanita menjadi korban dugaan pelecehan seksual di dalam Transjakarta. Dalam video ini, wanita yang menjadi korban pelecehan memaki-maki sambil merekam wajah pelaku dengan ponsel. Sementara pelaku tak berkutik, diamankan penumpang Transjakarta lainnya. Suasana di dalam bus Transjakarta pun menjadi heboh karena para penumpang berupaya menghakimi pelaku. Petugas sudut pandang.